Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bintang Wijayandita. Di sini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Pengaruh Kelonggaran Ketetapan Pajak dan Kepemilikan Asing terhadap Transfer Pricing serta implikasinya pada tax haven. Studi empiris pada penelitian ini mengambil pada perusahaan sektor hulu migas yang mempublikasikan laporan tahunan dari tahun 2013 sampai dengan 2018. Latar belakang masalah. Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya loophole pada ketetapan pajak di mana hal itu dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan nakal untuk menghindari atau meminimalisir pembayaran pajak melalui praktik transfer pricing. Transfer pricing sering juga disebut dengan intra-company pricing, intercorporate pricing, interdivisional atau internal pricing yang merupakan harga yang diperhitungkan untuk keperluan pengendalian manajemen atas transfer barang dan jasa antar grup perusahaan atau antar anggota. Bila dicermati secara lebih lanjut, transfer pricing dapat menyimpang secara signifikan dari harga yang telah disepakati. Oleh karena itu, transfer pricing juga sering dikaitkan dengan suatu rekayasa harga secara sistematis yang ditujukan untuk mengurangi laba yang nantinya akan mengurangi jumlah pajak atau bea dari suatu negara. Kasus terkait transfer pricing dan tax haven. 1. Adanya perseteruan antara perusahaan minuman bersoda The Coca-Cola Co. dengan otoritas pajak Amerika Serikat. Kasus ini bermula dari adanya surat pemberitahuan kurang bayar pada September 2015 sebesar 3,3 miliar US dollar untuk periode 2007 hingga 2009. IRS berpendapat pajak terutang Coca-Cola seharusnya senilai 9,4 miliar US dollar dalam kurun waktu 3 tahun tersebut. 2. Adanya skandal transfer pricing Toyota di Indonesia. Pada 2004, laba bruto Toyota anjlok lebih dari 30%, dari 1,5 miliar rupiah pada tahun 2003 menjadi 950 miliar. Selain itu, rasio gross margin atau pertimbangan antar laba kotor dengan tingkat penjualan juga meningkat. Dari sebelumnya 14,59% pada 2003 menjadi 6,58% setahun kemudian. 3. Kasus Panama Papers. Hal ini terjadi karena perusahaan Mossack Fonseca melakukan usaha yang sedemikian rupa untuk menutupi kewajiban pajak dan arus keuangan dari kliennya yang berada di berbagai belahan dunia. Tercantum setidaknya lebih dari 140 nama badan luar negeri di dalam Panama Papers tersebut. 4. Kasus pajak Google Asia Pasifik. Pemerintah memberlakukan penalti sebesar 150% kepada Google atas pajak terutangnya dan 400% jika Google tetap tidak memberikan laporan perpajakan serta pajak terutang. Batasan masalah. Pada penelitian ini, saya hanya menggunakan data perusahaan sektor hulu migas yang mempublikasikan laporan tahunannya terhitung dari tahun 2013 sampai dengan 2018 pada situs yang dapat diakses. Berikut adalah rumusan masalah dari penelitian ini. 1. Apakah kelonggaran ketetapan pajak berpengaruh terhadap transfer pricing? 2. Apakah kepemilikan asing berpengaruh terhadap transfer pricing? 3. Apakah kelonggaran ketetapan pajak berpengaruh terhadap tax haven? 4. Apakah kepemilikan asing berpengaruh terhadap tax haven? 5. Apakah tax haven berpengaruh terhadap transfer pricing? Lalu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kelonggaran ketetapan pajak terhadap transfer pricing. 2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kepemilikan asing terhadap transfer pricing. 3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kelonggaran ketetapan pajak terhadap tax haven. 4. Untuk mengetahui dan menganalisis implikasi dari pengaruh kepemilikan asing pada tax haven. 5. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh tax haven terhadap transfer pricing. Bab 2. Berisi kajian pustaka, kerangka pemikiran, dan hipotesis. Kajian teori berisi landasan teori, kelonggaran ketetapan pajak, kepemilikan asing, transfer pricing, dan tax haven. Penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu dengan satu atau lebih variabel yang sama dengan penelitian yang diikuti. Kerangka pemikiran, kesimpulan yang diambil dari penelitian terdahulu.
Hipotesis. Menurut Sugiono, hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Kajian teori. Pada penelitian ini, landasan teorinya menggunakan teori keagenan. Menurut Raharjo, pada 2007, teori agensi terfokus pada dua individu, yaitu prinsipal dan agen. Prinsipal mendelegasikan responsibility decision making kepada agent. Banyak pihak seperti prinsipal maupun agent diasumsikan sebagai orang-orang ekonomi yang rasional yang semata-mata termotivasi oleh kepentingan pribadi, tapi mereka kesulitan membedakan penghargaan atas preferensi, kepercayaan, dan informasi. Hak dan kewajiban dari prinsipal dan agen dijelaskan dalam sebuah perjanjian kerja yang saling menguntungkan. Kelonggaran ketetapan pajak. Pada surat ketetapan pajak, ada surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak lebih bayar, surat ketetapan pajak nihil, surat ketetapan pajak dan surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. Kepemilikan asing. Kepemilikan asing adalah kepemilikan saham yang dimiliki oleh perorangan atau institusional asing. Transfer pricing. Transfer pricing adalah harga yang diperhitungkan untuk keperluan pengendalian manajemen atas transfer barang dan jasa antar anggota. Tax haven. Tax haven merupakan negara suaka pajak, di mana di negara tersebut sangat kecil pada pengenaan pajak atau bahkan tidak ada sama sekali. Berikut adalah kajian penelitian terdahulu. Pada penelitian Tesseract Jia pada 2017, persamaan dari penelitian tersebut dan penelitian ini adalah pengaruh pajak dan kepemilikan asing sebagai variabel X, serta transfer pricing sebagai variabel Y. Perbedaannya adalah populasi yang digunakan adalah perusahaan sektor industri dasar dan kimia yang di-listing di BI tahun 2011 sampai dengan 2014. Mekanisme bonus, ukuran perusahaan, dan tunneling insentif sebagai variabel X. Hasil risetnya adalah pajak berpengaruh terhadap transfer pricing, mekanisme bonus berpengaruh terhadap transfer pricing, ukuran perusahaan berpengaruh terhadap transfer pricing, kepemilikan asing terhadap transfer pricing, dan tunneling insentif berpengaruh terhadap transfer pricing. 2. Pada penelitian Marisa 2017, persamanya adalah pajak sebagai variabel X dan transfer pricing sebagai variabel Y. Perbedaannya adalah bonus plan, tunneling insentif, dan ukuran perusahaan sebagai variabel X. Hasil riset. Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap transfer pricing, bonus plan tidak berpengaruh signifikan terhadap transfer pricing, tunneling insentif tidak berpengaruh terhadap transfer pricing, dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap transfer pricing. Ini untuk seterusnya. Lalu masuk ke rangka pemikiran. Dari rangka pemikiran ini, dapat kita lihat bahwa penelitian ini akan menguji bagaimana pengaruh antara X1 terhadap Y, X2 terhadap Y, X1 terhadap Z, X2 terhadap Z, serta bagaimana implikasi Z terhadap Y. Di sini X1 merupakan kelonggaran ketetapan pajak, X2 kepemilikan asing, Y transfer pricing, dan Z tax haven. Hipotesis. H1. Kelonggaran ketetapan pajak berpengaruh terhadap transfer pricing. H2. Kepemilikan asing berpengaruh terhadap transfer pricing. H3. Kelonggaran ketetapan pajak berpengaruh terhadap tax haven. H4. Kepemilikan asing berpengaruh terhadap tax haven.
H5, T7 tidak berpengaruh terhadap transfer pricing. Metode penelitian. Waktu penelitian diambil dari tahun 2019 sampai dengan waktu saat ini. Tempat penelitian situs resmi SKK Migas yaitu www.skkmigas.go.id dan situs resmi perusahaan hulu migas terkait yang dipilih penulis sebagai penulis. Desain penelitian pada penelitian ini adalah desain penelitian kausal, di mana untuk membuktikan hubungan sebab akibat antar variabel. Definisi dan operasional variabel, ada variabel dependen, variabel kontrol, variabel independen, serta operasionalisasi variabel. Populasi dan sampel yang digunakan adalah perusahaan hulu migas yang mempublikasikan laporan tahunan dari tahun 2013 sampai dengan 2018 yang dapat diakses di situs resmi, yaitu sebanyak 12 perusahaan. Metode pengumpulan datanya adalah dokumentasi. Metode analisis yang digunakan adalah metode struktural atau inner model dan model pengukuran atau outer model. Berikut adalah operasionalisasi variabel. Pada kelonggaran ketetapan pajak, indikatornya adalah beban pajak dikurang pajak tangguhan dibagi laba kena pajak. Skalanya adalah rasio. Kepemilikan asing, indikatornya adalah jumlah kepemilikan pihak asing dibagi total saham yang beredar dikali 100%. Skalanya adalah rasio. Transfer pricing diindikatorkan dengan perusahaan yang melakukan transaksi baik penjualan maupun pembelian kepada pihak yang berelasi akan diberikan nilai 1. Jika perusahaan tidak melakukan transaksi baik penjualan maupun pembelian kepada pihak yang berelasi akan diberi nilai 0. Skalanya adalah nominal. Pada variabel kontrol di sini ada T7 dan indikatornya adalah variabel T7 diukur dengan variabel dummy. 1 jika perusahaan memiliki setidaknya 1 anak usaha yang tergabung dalam T7 yang diakui dalam OECD. Jika perusahaan tidak memiliki satupun anak usaha yang tergabung dalam T7 diakui dalam OECD, maka diberi nilai 0 dan skalanya adalah nominal. Bab 4. Analisis dan pembahasan. Tempat dan waktu penelitian. Tempat situs resmi SKK Migas yaitu www.skkmigas.go.id serta situs resmi perusahaan terkait yang masuk dalam kualifikasi untuk dijadikan populasi pada penelitian ini. Waktu penelitiannya terhitung sejak Maret 2019 sampai saat ini. Metode penelitiannya kuantitatif, jenis data yang digunakan data sekunder. Deskriptif objek. Berdasarkan teknik purposive sampling diperoleh sebanyak 5 perusahaan yang dianggap layak untuk dijadikan sebagai objek penelitian. Perusahaan yang meliputi sampel dan penelitian ini adalah perusahaan sektor hulu migas, yaitu 1 ada BP, 2 Chevron, 3 Genting Berhad, 4 Impact Corporation, 5 Radian Utama Intersimco. Statistik deskriptifnya dapat dilihat pada tabel ini. Bab 5, simpulan dan saran. Simpulan. Pajak tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap terjadinya praktik transfer pricing. Kepemilikan asing berpengaruh terhadap terjadinya transfer pricing. T7 memperkuat terjadinya transfer pricing. Saran yang dapat dikemukakan peneliti adalah untuk mencegah maraknya penyalahgunaan praktik transfer pricing oleh wajib pajak, pemerintah harus tegas dalam menyikapi loophole yang ada pada aturan yang mengatur tentang perundangan pajak, baik dalam lingkup domestik maupun internasional, sehingga Indonesia dapat mengurangi kerugian akibat maraknya praktik penghindaran pajak. Bagi peneliti berikutnya yang akan melakukan penelitian dengan topik yang sama, hendaknya perlu menambahkan variabel independen sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi transfer pricing sesuai referensi yang ada, agar mendapatkan hasil yang lebih beragam. Penelitian berikutnya dapat menggunakan pengukuran selain ETR, Effective Tax Rate, dengan tujuan untuk mengetahui perbedaan hasil pengukuran dan dapat diperbandingkan untuk mendapatkan model yang terbaik. Untuk mendapatkan hasil yang lebih baik pada penelitian selanjutnya, maka sangat disarankan
untuk memperluas jumlah sampel sehingga mampu memperkuat hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan memperoleh hasil penelitian yang lebih akurat. Terima kasih.